Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, Waalaikumsalam. semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan nama saya Purwanto, CGP angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coachee. Oke, saya lanjutkan mikrofonnya kepada Bu Nelpa. Kepada Bu Nelpa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru-guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nelpa Melia. Saya berasal dari SD Negeri 27 Bengkulu Tengah. Di sini pada demonstrasi kontekstual saya berperan sebagai coach. Saya lanjutkan mic-nya kepada Ibu Rida. Ibu Rida, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Marleni, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya berasal dari SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah. Pada sesi kali ini, saya bertindak sebagai observer atau pengamat. Makasih. Oke, baik. Kita langsung ke kegiatan inti, yaitu percakapan antara observer dan coachee. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nelpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Pada sesi ini saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat nanti percakapan antara Ibu sebagai coach dan Pak Purwanto sebagai coachee. Nah, pada sesi coaching yang akan Ibu lakukan nanti, yang akan saya amati atau saya nilai adalah mengenai prinsip coaching. Apakah sudah Ibu lakukan atau belum prinsip-prinsip coaching tersebut, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian yang kedua, itu ya Bu ya yang akan saya nilai ya. Kira-kira menyetujui kan penilaiannya seperti itu nanti ya Bu ya, prinsip coaching Iya, Bu, akan iya. saya nilai. Siap, Ya, Bu yang Rida. kedua kemudian pada sesi coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada kesempatan coaching kali ini, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3, Bu Rida. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan robot. Kalau bisa ketiga itu nantinya masuk dalam sesi coaching saya bersama Pak Purwanto sebagai coachee nantinya. Oke, ya berarti ketiga-tiganya akan Ibu tanyakan ya kepada Pak Purwanto ya. Nah, kemudian Ya, Bu Rida. bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi pada sesi kali ini? Kompetensi yang paling ingin saya tekankan di sini yaitu adalah kompetensi kehadiran penuh, Bu Rida. Karena di sini saya memposisikan saya sebagai rekan sejawat dengan Pak Pur. Jadi ada keterikatan emosional seandainya saya mendengarkan secara penuh ketika Pak Purwanto nantinya akan menjadi coach saya. Oke, ya Bu. Pertanyaan selanjutnya Bu, Siap. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, apa indikatornya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti tentunya adalah tujuan dari si coach tadi agar tercapai, agar saya sebagai coach bisa membawa tujuan si coach itu sampai kepada tahap yang dia inginkan dengan tentunya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu Rida. Oke, baik Bu. Saya persilakan untuk melakukan proses coachingnya. Baik Pak Pur, kita mulai sesi coachingnya ya Pak. Siap. Sudah siap Pak Pur? Insyaallah siap. Baiklah, kalau gitu kita mulai. Ada apa Pak Pur? Ada yang bisa saya bantu Pak? Baik, terima kasih Bu untuk waktunya ya. Saya mau berdiskusi tentang sesuatu ini Bu. Kira-kira topik apa sih yang mau Bapak diskusikan bersama saya Pak? Gini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang topik pembelajaran berdiferensiasi.
Wah, menarik sekali. Apa yang ingin Bapak eksplorasi dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Begini Bu, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, berdasarkan Oh, kesiapan belajar murid Bu. oh begitu ya Pak Pur. Implementasi seperti apa yang ingin Bapak ingin lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya? Itu tadi Bu, saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan belajar murid Bu. Wah, menarik sekali nih. Ayo Pak Pur, lanjutkan ceritanya. Apa nih yang sudah Bapak implementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini? Begini Bu, setelah kemarin saya dapat sesi pembelajaran dari Bu Julaiha, saya memetakan kebutuhan belajar daripada siswa. Nah, berdasarkan kesiapan belajar mereka, saya akhirnya membagi siswa dalam kedua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Oh, jadi Bapak sudah memetakan kesiapan belajar siswanya ya, Pak? Dan bagaimana reaksi anak-anak Bapak? Apakah bersemangat? Bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan kegiatan tersebut? Wah, kalau perasaan saya senang sekali, Bu. Demikian juga dengan anak-anak ya. Jadi anak-anak dapat melakukan refleksi sederhana setelah pembelajaran. Jadi mereka mengetahui sejauh mana pemahaman dan apa yang didapat dari pembelajaran tersebut, Bu. Wah, wah, keren sekali nih, Pak. Lanjutkan ya, Pak. Menurut Bapak, apa yang ingin dieksplor lebih lanjut terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Begini, Bu. Saya melakukan pendekatan yang berbeda agar lebih bervariasi dengan strategi mengambil basic profil belajar siswa, Bu. Ya, dalamnya sudah mencakup nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Wah, bagus sekali, Pak Pur. Kira-kira nih, ada pilihan yang lebih baik lagi nggak, Pak? Kalau pilihan ada sih, Bu, dengan melakukan pendekatan berbasis minat siswa. Nah, untuk meningkatkan motivasi siswa agar lebih aktif dan menyenangkan. Oh, pendekatan berbasis minat siswa ya, Pak. Keren, keren, keren. Jadi Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat siswa itu ya? Iya, Bu, saya akan melakukannya. Nah, Pak, kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan setelah diskusi kali ini? Sepertinya saya harus berkomitmen karena waktunya kan tinggal sebentar lagi nih, Bu. Nah, jadi saya harus berencana membuat proyek menyanyikan lagu daerah dengan alat musik yang mereka sukai, Bu. Dan juga menyanyikan lagu daerah yang telah mereka kuasai. Jadi ini berhubungan dengan minat mereka sih, Bu. Oke, oke, berhubungan dengan minat ya. Baik, Pak. Berarti Bapak telah memberi kebebasan ya, sesuai dengan minat murid-muridnya. Kira-kira lagi nih yang perlu Bapak lakukan agar kegiatan berjalan lebih baik. Apa sih, Pak, kira-kira? Tentunya saya harus mempersiapkannya, Bu, dengan seperti membuat RPP berdiferensiasi. Jadi saya memiliki pegangan untuk melakukan langkah-langkah pembelajarannya, Bu. Wah, bagus sekali RPP berdiferensiasi ya, Pak. Ya, Nah, Bu. untuk pembuatan RPP tersebut nih, kira-kira menurut Bapak, siapa yang nantinya bisa membantu agar RPP Bapak menjadi lebih baik? Hmm, untuk pembuatan RPP, sepertinya saya akan meminta bantuan Ibu Nofri deh untuk membahasnya lebih lanjut. Oh iya, Ibu Nopri ya, karena beliau lebih paham ya Pak ya. Kapan nih waktunya yang akan dilakukan? Ikan cepat ikan gabus, Bu. Lebih cepat lebih bagus sepertinya. Malam nanti saya akan membuat RPP, lalu besok harinya saya akan mendiskusikan bersama Bu Nofri. Ya bagus sekali nih semangatnya, makin cepat makin bagus ya Pak. Iya. Nah, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini Pak?
setelah pembicaraan kita yang tidak begitu panjang ini, apa yang Bapak temukan dan apa yang Bapak dapatkan? Pertama saya mengucapkan terima kasih Bu ya, setelah diskusi kita, perbincangan ringan ini, jadi saya seperti mendapatkan, penerangan cahaya ya, jadi lebih jelas saya ingin kemana dan tentunya saya lebih bersemangat dalam menjalankan tugas saya. Saya memiliki gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan. Nah, untuk RPP-nya malam nanti saya akan buat dan besoknya saya akan diskusikan kepada Ibu Nofri. Mantap sekali Pak Pur, ini keren sekali Pak. Dan jangan lupa ya Pak, hubungi saya jika Bapak butuh sesuatu, butuh support, saya siap Pak. Baik Bu, terima kasih atas waktunya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul untuk masuk kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nelpa, tadi saya sudah mengamati proses coaching antara Ibu Nelpa dan Pak Purwanto, sangat bagus sekali ya. Alur ceritanya sudah nampak, kemudian juga solusi dan semangat keluar dari diri Pak Purwanto untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu Nelpa, ada beberapa pertanyaan pasca percakapan coaching tadi yang akan saya tanyakan, yaitu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching untuk mencapai kompetensi yang diinginkan tadi? Yang saya sudah lakukan tentunya Ibu, kehadiran penuh di mana saya berusaha untuk mendengarkan dengan sepenuh hati ketika Pak Pur bercerita dan memberikan unek-uneknya juga, dan juga saya memberikan pertanyaan berbobot karena di sini proses coach di mana kita menemukan tujuan dari si coach. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Pak Purwanto bisa menemukan tujuan dari apa yang dia inginkan. Oke, Bu Nelpa, baik ya. Jadi dari hasil pengamatan saya tadi bagus sekali ya. Semua kompetensi inti tadi sudah Ibu jelaskan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Pak Pur. Present sudah bagus, kemudian mendengarkan aktif di situ, kemudian pertanyaan berbobot semua sudah tampak di situ. Kemudian prinsip coachingnya juga sudah nampak di situ, kemitraan, kemudian kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari Pak Pur sendiri. Itu semua sudah nampak, proses coachingnya sudah bagus sekali Bu. Nah, kemudian Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi antara Ibu dengan Pak Purwanto tadi? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya dari ketiga kompetensi tadi Bu, tentunya saya ingin belajar lebih lanjut lagi, peningkatan ketiga kompetensinya saya ingin tingkatkan lagi Bu. Seperti itu. Dari mulai kehadiran penuh, bagaimana saya akan mempelajari atau mengkondisikan diri saya agar nantinya lebih bisa lagi hadir dengan penuh dengan emosional yang stabil sehingga lawan bicara saya atau coach saya merasa lebih nyaman. Kemudian tadi pertanyaan yang berbobot. Nah, di sana juga saya ingin mengembangkan lagi kompetensi saya agar mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach agar coach bisa dapat menemukan tujuan dari apa yang dia inginkan. Jadi seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Bu Nelpa. Mantap proses coachingnya. Sukses selalu untuk Pak Pur dan Bu Nelpa. Amin. Terima kasih Ya, Bu Rida. Terima kasih Bu Rida. Pak Pur, bagaimana kesiapannya untuk pelaksanaan coaching nantinya? Apakah Pak Pur sudah siap secara penuh? Insya Allah siap Bu. Nah, baiklah Pak Pur. Nah, di sini kan ada kompetensi coaching ini. Kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Pak Pur kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu prinsip coaching Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada coaching gitu ya. Oke, bagus sekali Pak Pur. Nah, kemudian
Dari bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bapak? Kalau kompetensi, sepertinya ada kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya ketiga itu ingin saya maksimalkan, Bu, dalam kesempatan kali ini. Baiklah Pak. Selanjutnya ini Pak, kan ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kira-kira nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang mana yang Bapak ingin capai? Ini Bu, istilahnya untuk memaksimalkan potensi daripada koci, Bu. Jadi saya ingin melihat indikatornya apakah saya sudah mampu untuk menggali potensi daripada koci, ya, sehingga ia bisa menemukan, eee, jalan dari permasalahan yang ia hadapi. Oke, baiklah Pak Pur. Selanjutnya, saya memberikan ruang untuk Pak Pur dan Ibu Rida untuk melakukan coaching dan saya akan mengamati kegiatan Pak Pur dan Ibu Rida. Saya persilahkan untuk Pak Pur dan Bu Rida untuk memulai percakapan coachingnya. Siap, Bu. Assalamualaikum, Bu Rida. Waalaikumsalam, Pak. Nah, dalam kesempatan ini, apa yang bisa saya bantu? Kelihatannya ada yang ingin Ibu ceritakan. Apakah benar begitu, Bu? Benar sekali, Pak. Saya sebenarnya sedang mengalami suatu masalah, Pak. Saya mau bercerita dan mencari solusi atas kendala yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, benar dugaan saya. Jadi Ibu sedang mengalami ini ya, permasalahan gitu ya. Nah, kendala apa sih yang sedang Ibu hadapi? Coba ceritakan. Begini, Pak, sebenarnya kan saya ini sebagai CGP begitu, ingin sekali memajukan sekolah kita gitu, Pak. Namun pada proses kolaborasi atau kerjasama dengan rekan-rekan saya, adalah rekan-rekan saya itu yang tidak mau diajak bekerja sama gitu, Pak. Jadi apalah yang harus saya lakukan, Pak? Baik, Bu. Berarti tujuan kita adalah ingin mencari solusi atas kendala yang Ibu hadapi di sekolah terkait rendahnya minat guru di sekolah Ibu dalam berkolaborasi menjalankan program bagi kemajuan sekolah Ibu. Nah, menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari perbincangan kita ini? Ya, menurut saya ukuran keberhasilannya adalah jika saya menemukan solusi bagaimana mengajak rekan saya itu untuk bisa diajak berkolaborasi begitu, Pak. Baik, Bu. Nah, menurut Ibu Rida, apa nih rencana yang bisa kita lakukan? Saya berencana untuk melibatkan semua rekan-rekan saya itu dalam satu kegiatan di sekolah, Pak, sehingga mereka semua merasa diberdayakan dan ikut dihargai. Jadi saya mau mengajak semuanya, Pak. Baik. Nah, terkait hal tersebut, kesempatan apa yang sekarang Ibu miliki? Nah, dalam waktu dekat ini kan, Pak, akan ada perlombaan sekolah sehat tingkat kabupaten, Pak. Nah, jadi saya ingin sekali menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rekan-rekan saya berkolaborasi. Selain rencana tersebut ya, Bu, ya, apa sih kekuatan di dalam diri yang dimiliki Ibu untuk bisa mengajak rekan-rekan Ibu berkolaborasi bagi kemajuan sekolah? Nah, saya ini orangnya pantang menyerah, Pak. Jadi walaupun teman-teman saya kadang tidak mau diajak berkolaborasi, terus saya ajak, Pak. Ya, pantang menyerah lah yang saya miliki, Pak. Baik, luar biasa. Terkait dengan rencana Ibu tadi ya, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan untuk itu? Nah, pertama, saya kan berencana dulu, Pak, berdiskusi dulu dengan kepala sekolah tentang rencana program sekolah itu. Kemudian saya akan mengajak rekan-rekan kerja saya membahasnya bersama-sama, Pak. Jadi mengajak seluruh teman-teman saya itu membahasnya secara bersama-sama agar hasilnya maksimal. Nah, kemudian baru menjalankan program itu bersama-sama berkolaborasi dengan semua rekan-rekan kerja saya.
Baik. Nah, kemudian nih, bagaimana dengan jangka waktunya? Sesegera mungkin Pak, dalam waktu dekat, karena saya rasa ini adalah momen yang paling tepat, kemudian agenda sekolah juga sudah cukup lengang, jadi, sudah waktunya untuk menjalankan, program tersebut, saya rasa. Baik, Bu. Nah, apakah ada prioritasnya, Bu? Ada Pak, saya memprioritaskan rapat guru terlebih dahulu, baru kemudian sama dengan para guru tersebut, saya akan melibatkan siswa untuk kebersihan sekolah, kemudian menyiapkan keperluan lainnya agar nantinya berhasil dalam, sekolah sehat tersebut. Nah, luar biasa. Siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Tentu saja Pak, yang pertama adalah kepala sekolah. Karena, kepala sekolah selingkungan dan menyemangati saya Pak. Selain itu juga tentunya pembina OSIS, karena, pembina OSIS kami itu orangnya proaktif Pak, dalam kegiatan-kegiatan yang positif itu. Lalu bagaimana sih, tindak lanjut dengan, perbincangan kita ini? Nah, saya akan, menjalankan rencana ini dengan semaksimal mungkin Pak. Baik, Bu. Saya selalu mendukung Ibu dan berharap Ibu dapat berhasil menjalankan hal ini dengan baik. Terus bersemangat ya, Ibu Rida. Baik Pak, terima kasih Pak atas solusinya. Saya kembali bersemangat dan, pantang menyerah akan mengajak teman-teman saya berkolaborasi dalam program saya ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Pur dan Ibu Rida telah melakukan sesi coachingnya. Di sini saya sebagai pengamat melihat, waduh, super sekali, luar biasa sekali, di mana Pak Pur dan Ibu Rida sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching ya, ada kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi, semuanya juga sudah terlihat. Di sini tadi saya mencatat ya Ibu Bapak dan juga saya melihat dan mendengar pada saat pada saat Bapak dan Ibu melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi ya. Saya lihat tidak ada menjudgment dan fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Baiklah, kepada ini tadi Pak Pur ya, kepada Pak Pur Ya, sebagai coach. saya. Ini ada beberapa pertanyaan pasca percakapan ya Pak. Siap. Oke, nah dari coaching tadi yang sudah dilakukan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator ya, Ya. ketercapaian pengembangan yang saya inginkan kayaknya, saya sudah mulai bisa ya, mungkin sudah mulai bisa itu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga, saya merasa, coachee sudah saya gali kemampuannya. Jadi di sini saya tidak membantu coachee dalam mencari solusi, tetapi saya menggiring coachee untuk menemukan solusinya sendiri gitu ya. Mungkin Oh, itu. super sekali ya, bagus sekali Pak ya. Nah, kemudian tadi Pak menyampaikan ini apa? Dari hasil saya mencatat, melihat tadi, saya lihat Bapak sudah bagus, sudah tadi memang sudah tidak ada yang menghakimi ya Pak ya. Memang Bapak menggali potensi dari si coachee dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sehingga si coachee mampu menemukan tujuannya. Nah, kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang barusan Bapak lakukan bersama Ibu Rida? Apa sih yang ingin Bapak tingkatkan lagi kompetensinya? Sepertinya kompetensi kehadiran penuh ya. Saya ingin pada saat, nanti saya melakukan, coaching, itu tidak ada pembatas gitu ya. Jadi luas, cair gitu ya. Jadi terjalin sebuah kemitraan lah gitu. Jadi tidak ada atasan atau bawahan atau senior dan junior seperti itu sih, Bu. Ya,
bagus sekali Pak Pur. Semoga menginspirasi kita semua di sini. Baiklah, ini sesi yang kedua sudah kita selesaikan. Maka dari itu kita melanjutkan kembali ke sesi yang ketiga. Assalamualaikum Ibu Rida. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, walaupun sinyal agak putus-putus sore ini. Iya, tapi tidak menyurutkan semangat untuk terus belajar ya. Tentunya demikian. Oke, baik Bu, ini langsung saja ya sebelum Ibu Rida mengadakan sesi coaching ya kepada rekan sejawatnya nanti. Di sini saya akan melakukan wawancara lah atau diskusi pra-supervisi gitu ya. Nah, di sini ya pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan yaitu tentang mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, kira-kira bagaimana persiapan Ibu Rida untuk melakukan praktik coaching hari ini? Ya, tentu saja persiapannya kita basickan kepada kompetensi inti yang ingin kita capai nantinya, Bu. Ini Pak, kemudian dengan prinsip coaching yang akan saya jalankan nanti ketika menjadi coach dalam proses ini. Wah, baik. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi ini? Nah, kalau kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan tentu saja tiga kompetensi inti coaching akan saya kembangkan, yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi pertanyaan berbobot yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini, Pak. Ya, berarti saya ulangi lagi, akan meningkatkan atau mengembangkan kompetensi inti coaching ya Bu ya? Iya, Baik. betul. Nah, kemudian kalau kita mengkerucut lagi ya, ini kompetensi mana secara spesifiknya yang ingin Ibu tingkatkan gitu ya, secara spesifik gitu? Mungkin yang mau saya tingkatkan di sini ada dua Pak, yaitu presence atau kehadiran penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coachee nantinya Pak. Oh iya, jadi di sini dititik beratkan kepada kehadiran penuh dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot ya, dengan tujuan untuk menggali potensi daripada seorang coachee ya Bu ya. Ya, baik. Betul. Nah, sekarang kira-kira nih ya untuk menentukan keberhasilan, indikator apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Tentu saja indikatornya jika saya berhasil menggali potensi dari coachee itu dan menerapkan kompetensi inti dan prinsip coaching itu sendiri Pak dalam proses coaching ini. Oh iya, baik, luar biasa. Oke Bu, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya ajukan pada saat ini. Nanti saya akan menjadi observer, pengamat dari kegiatan yang Ibu lakukan dengan coachee. Sekarang dipersilakan Ibu untuk melaksanakan proses coachingnya. Oke. Assalamualaikum Bu Nelpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rida. Ada apa nih Bu Nelpa? Kayaknya agak sedikit bingung nih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, ini Bu, saya butuh bantuan sedikit nih. Mohon waktunya sebentar ya Bu, saya mau berdiskusi tentang sesuatu nih Bu, boleh Bu? Oh tentu saja boleh Bu Nelpa. Nih topik apa nih yang akan kita diskusikan Bu? Baiklah Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya pengen membicarakan soal pekerjaan di sekolah saya nih Bu. Saya kan bendahara ini Bu di sekolah saya. Kemudian sekolah saya ditunjuk menjadi pilot project payment school. Saya mau membicarakan bagaimana sih agar saya bisa fokus melaksanakan tugas-tugas saya dengan peran-peran saya saat ini yang harus siap dengan pilot project tersebut, Bu. Oh begitu ya Bu Nelpa.
Oke, jadi sekarang ya Ibu Nelpa menjadi pilot project payment school ya untuk sekolah Ibu. Kemudian Ibu ingin menanyakan bagaimana caranya agar Ibu lebih fokus dalam mengerjakan tugas. Gitu ya, Bu? Ya. Iya, betul sekali Bu Rida. Itulah yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Oke Bu Nelpa, jadi intinya Bu Nelpa mau bisa lebih fokus ya. Nah Bu, karena ini percakapan singkat, poin apa yang sebenarnya ingin Bu Nelpa capai di akhir pembicaraan ini nanti? Saya pengennya apa ya? Jadi gini ya Bu, saya saat mengerjakan pilot project ini, saya inginnya lebih fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tentunya tidak perlu terjadi. Seperti itu Bu. Oh, ingin fokus ya Bu. Nah, buat Bu Nelpa, ciri-ciri fokus itu seperti apa sih? Kalau buat saya sih, fokus itu ya kita benar-benar bisa mengerjakan sesuatu tanpa terganggu dengan apapun Bu. Oke, jadi bagi Ibu Nelpa, fokus itu tidak gampang terganggu ya, atau tidak ada gangguan ya. Nah, menurut Ibu Nelpa, apa sih yang membuat fokus Bu Nelpa terganggu atau hal-hal yang bisa merusak fokus Ibu itu apa saja? Yang biasanya mengganggu itu biasanya sih Bu, ada hal-hal dari luar sih yang di luar dugaan, yang sifatnya mendadak seperti itu Bu, sehingga saya harus berpikir ekstra nih. Jadi saya lupa dengan apa yang harus saya kerjakan atau yang saya lakukan Bu. Itu sih yang terkadang membuat fokus saya ambiar. Oh gitu ya Bu ya. Nah kalau sekarang kalau ada kejadian yang di luar dugaan, Bu Nelpa gimana reaksinya? Saya sih Bu, kadang kalau di posisi itu ya terkadang spontan sih menyesuaikan saja dengan kondisi saat itu. Ya, nah terkadang sih yang mendadak-mendadak dan spontanitas inilah ya secara tidak langsung sih Bu, kadang membuat hilang fokus saya dan saya lupa mendahulukan apa sih sebenarnya yang harus saya kerjakan yang utama karena ada hal-hal yang mendadak yang di luar dugaan tadi. Oke. Nah, Bu Nelpa sendiri maunya gimana nih? Kalau dalam satu pekerjaan ada sesuatu yang mendadak, Bu Nelpa maunya gimana nih yang idealnya? Kalau menurut saya sih Bu, yang idealnya ya tentunya saya mampu mengerjakan hal yang mendadak itu dan juga tidak mengenyampingkan yang harus saya kerjakan itu Bu. Jadi seperti ini, saya bisa menyeimbangkan antara yang mendadak dan memang yang harus saya dahulukan, yang harus saya kerjakan. Wah, bagus sekali Bu Nelpa, menyeimbangkan itu ya kata kuncinya. Bagus Bu Nelpa. Nah, kira-kira kalau ada situasi seperti itu, apa yang Ibu Nelpa pikir akan membuat Ibu Nelpa tidak melupakan apa yang harus Ibu Nelpa kerjakan? Karena adanya hal yang mendadak tadi. Apa ya, mungkin apakah saya harus mencatat kali Bu, atau menuliskan poin-poin penting ya di buku agenda supaya nggak lupa, atau mungkin saya catat di HP kali ya Bu ya, agar saya ingat mana yang harus segera saya kerjakan dan juga harus lebih tenang tentunya Bu, dan melakukan tugas mendadak itu jangan tergesa-gesa, jangan panik. Mungkin seperti itu ya Bu. Jadi sehingga saya masih ada di jalan itu atau masih di on track, tidak melupakan tugas-tugas utama saya tadi Bu. Mungkin seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu Nelpa ya. Nah Bu Nelpa, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah diskusi ini? Karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi nih kan Bu, pilot project ini. Jadi sepertinya saya akan segera membuat catatan kayaknya Bu, membuat catatan kegiatan atau tugas-tugas mana yang harus saya kerjakan agar tersusun dan tentunya harus lebih tenang, lebih rileks dan agar pekerjaan saya nanti lebih baik ya Bu, tidak tergesa-gesa seperti itu. Intinya saya sudah punya rangkuman, sudah punya susunan untuk apa hal yang harus saya dahulukan. Mungkin itu kali Bu.
Oh iya, bagus ya, baik Bu. Berarti Ibu telah mengetahui langkah-langkah Ibu selanjutnya agar Ibu bisa lebih fokus dalam pilot project itu ya. Eh, Ya, Bu. Kira-kira apa masih ada yang perlu Ibu lakukan agar kegiatan itu berjalan dengan baik? Sepertinya Bu, setelah saya mencatat hal-hal penting tadi, kemudian menyusunnya, saya akan berdiskusi kayaknya Bu dengan Ibu Ani ini Bu, karena dia Hmm. sekolahnya memang duluan menjadi pilot project payment school, sehingga dia lebih paham. Jadi saya ingin berdiskusi dengan beliau Bu. Iya, kira-kira kapan waktunya akan dilakukan itu Bu? Ya, kalau bisa secepatnya sih Bu, insya Allah besok Bu sepulang sekolah saya akan menghubungi beliau dan saya akan mampir ke sekolah Bu Ani tersebut Bu. Nah, oke Bu Nelpa. Nah, di titik ini apa yang Ibu Nelpa dapat dari percakapan kita ini? Yang jelas yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bu ya. Tentunya setelah diskusi ini tadi setidaknya saya memiliki pandangan apa yang harus saya lakukan. Kemudian tentunya saya akan melakukan itu dan menjalankan tugas saya. Saya memiliki gambaran tentang apa yang harus saya lakukan dan saya juga lebih bersemangat ya Bu. Mungkin seperti itu Bu. Dan juga tentunya saya bisa minta tolong juga kepada teman-teman yang mengerti lebih jauh tentang pilot project ini Bu. Wah, bagus sekali Bu Nelpa ya, super sekali Bu Nelpa. Segera dilakukan ya Bu ya, terus semangat. Ya Bu, Jangan lupa siap Bu. nanti hubungi saya kalau butuh supportnya. Ya Bu Baik Pak Nelpa. Bu. Terima kasih ya Bu Rida untuk waktunya. Terima kasih juga sudah mendengarkan saya. Terima kasih ya Bu. Saya Ya, pamit Bu. sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut pasca percakapan yang telah dilakukan Ibu Rida sama Ibu Nelpa ya Ibu Rida ya. Ya. Oke. Begini Bu, ada pertanyaan lagi pasca percakapan ini yang ingin saya ajukan ya. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap indikator kecapaian coaching Bu? Ya, indikator pencapaian coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha untuk presence ya, kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif semua yang disampaikan Ibu Nelpa. Kemudian saya juga melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya menghasilkan potensi dari diri Ibu Nelpa sendiri, sehingga beliau mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Begitu Pak. Baik Ibu Rida, setelah saya observasi tadi ya, data yang saya catat di sini Ibu telah melakukan coaching berdasarkan alur tirta itu sudah terpenuhi ya. Dan pada intinya di ujungnya itu telah menentukan komitmen dan tanggung jawab apa yang akan dilakukan kepada dari Ibu Nelpa gitu ya. Nah, kemudian setelah kegiatan ini, apalagi nih kompetensi yang Ibu Rida rasa ingin ditingkatkan lagi dan harus dilakukan gitu? Baik Pak, mungkin kompetensi yang harus saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh. Nah, kalau kita ini sekarang kan mungkin coaching yang kita lakukan ini via online seperti ini, kehadiran penuh kita harus benar-benar ditingkatkan, apalagi nanti kalau offline. Jadi saya rasa itu yang harus ditingkatkan, meninggalkan dulu pekerjaan-pekerjaan yang lain atau hal-hal yang bisa menghambat kehadiran penuh untuk mendengarkan dengan baik apa yang coach sampaikan. Mungkin itu Pak. Oke, baik Ibu, sesi observer sudah tuntas saya laksanakan. Terima kasih. Kemudian kita akhiri ya kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah kegiatan. rangkaian praktik coaching yang telah kami bertiga lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada pesan-pesan penutup ya terakhir kepada Ibu Nelpa dulu, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Pak Pur. Adapun pesan-pesan saya, tentunya kita harus lebih semangat dalam menjalankan segala tugas kita, karena guru adalah tugas yang paling mulia. Tetap semangat, tetap berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Oke, langsung lagi kepada Ibu Rida. Oke, Pak Pur, makasih kesempatannya. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan sedikit bahwa melalui proses coaching ini saya mengetahui bahwa jika ada teman yang ingin ataupun peserta didik kita yang ingin menyampaikan atau menuangkan masalahnya, jadi kita jangan mencari solusi langsung, kita gali dulu potensinya. Itu poinnya, Pak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Baik. Terakhir dari saya ya, mungkin tetap semangat menjaga giroh kita dalam mengikuti CGP ini. Semoga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di sesi ini bisa kita praktekkan di alam nyata gitu ya. Bisa terlebih lagi bisa kita tularkan atau kita imbaskan ke komunitas praktisi kita. Mungkin itu saja, akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bahagia. Oke. Oke.